Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Ferky Sopoelwakan, NPM 51. Di sini saya akan menjelaskan mengenai requirement review. Nah, apa itu requirement review? Requirement review adalah tinjauan oleh sekelompok orang untuk menemukan kesalahan dan menunjukkan hal-hal lain yang menjadi perhatian dalam spesifikasi kebutuhan sistem. Slide selanjutnya ini menjelaskan tentang Top 10 Requirement Review Guidelines. Yang nomor 10, ini urutannya mulai dari angka yang terbesar sampai angka yang terkecil. Yang nomor 10, pastikan model domain Anda mencakup domain masalah. Untuk membuat domain yang sempurna dengan tidak menghabiskan waktu lama dan mengalami kasus kelumpuhan analisis, berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, diagram model domain yang memiliki abstraksi terpenting dari masalah domain. Yang kedua, semua kotak pada diagram ini memiliki nama yang tidak ambigu yang biasanya dihubungkan dengan pengguna sistem. Lalu yang ketiga, menyelesaikan diagram dengan cepat. Nomor 9, menunjukkan hubungan generalisasi dan agregasi. Hubungan generalisasi atau is-a dan agregasi atau has-a ini sangat membantu pembuatan diagram konkret dan spesifik. Dalam kata lain, bukan ambigu. Terkadang mungkin memerlukan link class, terutama jika memiliki hubungan dalam model data. Tetapi sebaiknya jangan terlalu sering menggunakan konstruksi ini. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, bisa menggunakan is-a atau has-a. Nomor 8, jelaskan tindakan dasar dan alternatif dalam active voice. Use case menjelaskan bagaimana pengguna menggunakan sistem. Dalam present tense, active voice dan harus menyertakan pengguna umum dan tidak umum. Nomor 7, jangan campurkan functional requirement ke dalam teks use case. Functional requirement adalah persyaratan harus pasif. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah memasukkannya ke dalam deskripsi use case. Functional requirement harus disimpan secara terpisah dan dialokasikan untuk use case. Nomor 6, atur use case ke dalam package. Anda dapat mengatur model use case berdasarkan area terkait secara fungsional atau subsystem dengan rilis atau keduanya. Salah satu strategi yang berguna adalah mengidentifikasi semua use case dalam area fungsional pada diagram use case, tetapi penulisan deskripsi naratif hanya untuk use case yang akan berpartisipasi dalam rilis saat ini. Nomor 5, tulis use case dalam konteks model objek. Cara paling efektif untuk mendasarkan use case pada model domain adalah dengan melakukan model domain terlebih dahulu dan menulis use case untuk secara eksplisit mereferensikan objek domain berdasarkan nama. Banyak dari ambiguitas dalam use case muncul dari fakta bahwa mereka sering menulis seluruhnya. Jadi, langkah untuk menghilangkan ambiguitas teks use case adalah dengan membuat teks tersebut secara eksplisit merujuk ke objek domain yang sesuai. Lalu nomor 4, letakkan use case ke dalam konteks user interface. Untuk mendasarkan use case pada user interface, beri nama layar dan gunakan nama tersebut dalam teks use case. Use case sendiri perlu menghubungkan tidak hanya model objek tetapi juga model GUI ke deskripsi perilaku naratif. Dalam istilah praktis, ini biasanya berarti Anda harus memberi nama layar Anda secara eksplisit dan menggunakan nama tersebut dalam teks use case, meskipun ada teori yang menyarankan agar use case Anda terpisah dari user interface. Nomor 3, gunakan storyboard, line drawing, screen mockup, atau prototype GUI. Setelah memberi nama pada layar, langkah selanjutnya adalah membuat storyboard atau mockup yang membantu melakukan tindakan yang dapat dilakukan pengguna saat mereka berinteraksi dengan sistem. Mockup berupa ilustrasi yang sederhana dan jelas yang berfokus pada perilaku sistem, apa yang dapat dipicu oleh pengguna, dan harus cepat dibuat. Yang nomor 2, meninjau behavioral requirement dengan orang yang tepat. Tinjau use case, model domain, dan mockup layar atau prototype GUI dengan end user, stakeholder, dan staf pemasaran. Pastikan persyaratan dipahami dengan baik dan disetujui oleh semua pihak sebelum melanjutkan ke desain. Sasaran requirement review adalah untuk mencapai kesepakatan dasar di antara semua pihak bahwa use case menangkap behavioral requirement dari sistem. Dan untuk mencapai tujuan tersebut harus memastikan bahwa perilaku sistem yang diperlukan dipahami secara jelas oleh semua pengguna. Lalu yang nomor 1, yang terakhir ini adalah susun review berdasarkan 8 langkah mudah untuk kasus penggunaan yang lebih baik. Setelah Anda memiliki semua orang di ruangan itu,
dan mereka semua memahami mengapa mereka ada di sana dan apa yang harus mereka capai selama sesi review, maka langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama, hapus semua yang berada di luar cakupan. Kedua, ubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Ketiga, pastikan teks use case tidak terlalu abstrak. Keempat, secara akurat mencerminkan GUI. 5. Sebutkan objek domain yang berpartisipasi. Nomor 6, pastikan Anda memiliki semua kursus alternatif. 7. Lacak setiap persyaratan ke use case. Dan yang terakhir, buat setiap use case menggambarkan apa yang coba dilakukan pengguna. Nah, ini adalah contoh requirement review, praktek contoh requirement review di Internet Bookstore ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, requirement review harus mencakup setidaknya satu perwakilan customer, business analysis, anggota senior tim pengembangan, end user, dan manager yang terlibat dalam proyek. Untuk Internet Bookstore requirement review sendiri, kami akan mengikuti percakapan analisis use case seperti yang terungkap di sub bagian berikut. Yang pertama, menghapus segala sesuatu yang di luar cakupan. Masalah yang umumnya dihadapi saat menentukan persyaratan perilaku adalah memulai atau mengakhiri setiap kasus penggunaan di tempat yang salah, atau memasukkan informasi tambahan yang berada di luar cakupan use case sederhana yang sedang dijelaskan. Lalu yang nomor 2 adalah penamaan objek domain yang berpartisipasi. Saat mencoba untuk menjalankan desain berorientasi objek dari use case, sangat penting bahwa use case harus ditautkan ke objek. Yang nomor 3 adalah memastikan Anda memiliki semua kursus alternatif. Saat menguraikan sistem di sepanjang batas skenario penggunaan, sebaiknya pertimbangkan tidak hanya skenario kursus dasar, tapi juga skenario kursus alternatif. Setidaknya jika Anda berencana untuk membangun sistem yang kuat ya. Sementara beberapa metodologi menawarkan cara seperti do the simple thing that could possibly work atau disingkat DTSTTCPW, dan juga you are not gonna need it atau disingkat YAGNE. Yang keempat adalah memeriksa bahwa teks use case tidak terlalu abstrak. Lalu yang nomor 5 adalah mengubah passive voice ke active voice. Pada umumnya, pernyataan passive voice menjelaskan tentang persyaratan. Di sini kami menganjurkan untuk menautkan persyaratan ke use case dan menjaga deskripsi active voice secara terpisah. Yang terakhir adalah menelusuri setiap requirement ke use case. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.